Ya, pada penjelasan awal saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis tulisan. Yang pertama ada eksposisi. Tulisan eksposisi adalah mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi sebuah persoalan. Yang kedua ada deskripsi. Deskripsi adalah gambaran verbal, ihwal manusia, objek penampilan, pemandangan, atau kejadian. Selanjutnya ada jenis tulisan argumentasi atau bahasan. Tulisan ini bertujuan untuk meyakinkan atau mengubah pendapat pembaca atas suatu pendapat, ideologi, doktrin, sikap, atau tingkah laku tertentu. Dalam tulisan yang bersifat ilmiah, jenis karangan ini biasanya digunakan oleh penulis karena sebuah karya ilmiah harus mampu meyakinkan pembaca atas topik yang diuraikan oleh penulis. Dengan demikian, penulis harus menyusun karangannya secara logis dengan alasan atau data yang mampu meyakinkan para pembaca. Kemudian ada jenis tulisan narasi atau kisahan, yaitu karangan yang menceritakan sesuatu baik berdasarkan pengamatan maupun pengalaman secara runtut. Nah, sebuah karangan narasi akan berusaha mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Karangan narasi membutuhkan 3 hal. Yang pertama, kalimat pertama yang harus menggugah minat para pembaca. Kemudian kejadian-kejadian disusun secara kronologis dan memiliki fokus pada tujuan akhir yang jelas. Nah, ditinjau dari sifatnya, narasi terbagi menjadi 2, yaitu satu, narasi ekspositoris atau narasi faktual yang bertujuan memberikan informasi kepada pembaca agar pengetahuan pembaca semakin luas. Yang kedua ada narasi sugesti, yaitu narasi yang ditujukan memberikan makna kepada pembaca melalui imajinasinya. Tahap menulis ada 5, yaitu pertama tahap pratulis. Tahap pratulis merupakan tahap paling awal dalam kegiatan menulis. Tahap ini terletak pada sebelum melakukan penulisan. Di dalam tahap pratulis terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penulis, mulai dari menentukan topik yang akan ditulis. Penulis mempertimbangkan pemilihan topik dari segi menarik atau tidaknya terhadap pembaca. Tahap kedua adalah pembuatan. Pada kegiatan ini, penulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisnya sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. Tahap ketiga adalah revisi, berarti memperbaiki, dapat berubah, menambah yang kurang atau mengurangi yang lebih, menambah informasi yang mendukung, mempertajam perumusan penulisan, mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran, menghilangkan informasi yang kurang relevan, dan lain sebagainya. Tahap keempat yaitu penyuntingan. Pada tahap penyuntingan, penulis mengulang kembali kegiatan membaca draft. Tulisan pada draft kasar masih memerlukan beberapa perubahan. Kegiatan selama tahap penyuntingan adalah meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada draft kasar dengan melihat kembali ketepatannya dengan gagasan utama, tujuan penulisan, calon pembaca, dan kriteria penerbitan. Tahap terakhir yaitu adalah tahap publikasi. Tahap publikasi merupakan tahap paling akhir dalam proses menulis. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempublikasikan tulisannya melalui berbagai kemungkinan, misalnya mengirimkan kepada penerbit, redaksi majalah, dan sebagainya. Dapat pula dengan berbagi tulisan dengan berbagai pembaca.